Bayangkan Anda hidup di lingkungan yang katanya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Namun, suatu hari Anda memilih jalan yang berbeda, jalan yang membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan, dan tiba-tiba dunia di sekitar Anda berubah. Teman yang dulu menyapa hangat kini memilih membuang muka. Tetangga yang dulu ramah kini mengunci pintu saat Anda lewat. Itulah kenyataan yang dihadapi oleh banyak orang di Prancis, negara modern yang dianggap sebagai pusat peradaban Eropa, tetapi juga menjadi saksi bisu dari perjalanan hidayah yang tidak mudah bagi ribuan jiwa yang memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Setiap tahun, sekitar 3.500 hingga 5.000 warga Prancis memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan dari pencarian jiwa yang dalam. Lebih dari 70% dari mereka adalah wanita, sebagian besar berusia muda dan berasal dari keluarga sekuler. Mereka tidak masuk Islam karena paksaan, bukan pula karena pernikahan, melainkan karena pencarian spiritual yang mengantarkan mereka kepada satu titik. Islam adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidup yang selama ini tidak terjawab. Salah satu kisah yang menggambarkan perjalanan menakjubkan ini adalah kisah Camille Dubois. Ia tumbuh di sebuah kota kecil di pinggiran Paris, dalam keluarga liberal yang sangat menjunjung nilai kebebasan. Ayahnya adalah profesor filsafat, sementara ibunya seorang pengacara hak sipil. Sejak kecil, Camille diajarkan bahwa manusia bebas menentukan jalan hidupnya, bahwa agama hanyalah bagian dari masa lalu yang kini tak relevan lagi. Tapi siapa sangka, justru di tengah kebebasan itulah Camille merasa hampa. Camille pertama kali bersentuhan dengan Islam saat duduk di bangku universitas. Ia berteman dengan seorang gadis muslim bernama Amina. Amina tidak pernah bicara tentang Islam secara langsung, tetapi sikapnya membuat Camille penasaran. Ia melihat bagaimana Amina menjaga tutur kata, menundukkan pandangan, dan menolak ajakan pesta tanpa menghakimi. Camille merasa ada sesuatu yang berbeda. Suatu hari, di taman kampus, Camille bertanya dengan nada bercanda, "Kenapa kamu selalu nolak ikut party? Kamu nggak bosan hidup kayak gitu?" Amina tersenyum lembut dan menjawab, "Aku tidak hidup untuk menyenangkan orang lain. Aku hidup untuk mengenal siapa yang menciptakan aku." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Camille, itu seperti palu yang menghantam dinding kosong di hatinya. Sejak malam itu, Camille mulai mencari tahu tentang Islam. Diam-diam, ia membuka YouTube, membaca artikel, hingga suatu hari ia menemukan terjemahan Al-Quran di perpustakaan kampus. Ia membaca 1 ayat, 2 ayat, hingga tanpa sadar air matanya jatuh saat membaca surah Al-An'am ayat 125 yang berbunyi, "Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, maka dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam." Ayat itu begitu menenangkan, seolah-olah ditujukan langsung kepadanya. Beberapa minggu kemudian, di dalam kamar apartemennya yang kecil, Camille mengucap 2 kalimat syahadat seorang diri. Ia tidak memberitahu siapapun. Tapi hati kecilnya tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia mulai sholat, belajar wudhu, dan membeli jilbab dari toko Turki di Belleville. Ia mengenakan jilbab kecil, sederhana, saat berjalan ke kampus. Dan disitulah semuanya dimulai. Ibunya adalah orang pertama yang tahu. Saat Camille pulang ke rumah akhir pekan, sang ibu langsung melihat perubahannya. "Apa ini?" tanya ibunya sambil menunjuk jilbab di kepala Camille. "Aku muslim sekarang, Maman," jawab Camille pelan. Seketika, ibunya menangis. Bukan tangis bahagia, melainkan tangis kecewa, marah, dan bingung. "Kamu dipengaruhi orang? Kamu dipaksa?" Camille menggeleng. Ayahnya yang mendengar percakapan itu hanya diam, lalu berkata dengan suara dingin, "Kamu memalukan." Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Camille diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri.
Tak hanya keluarga, lingkungan sekitar pun mulai menunjukkan penolakan. Di toko roti langganan, pelayan yang biasa menyapanya kini pura-pura tak mengenal. Tetangganya, Madame Lorette, yang dulu sering mengajaknya minum teh, kini mencibir saat Camille lewat. Di jalan, ia sering mendengar bisikan-bisikan kasar. Lihat dia, pasti teroris. Dia sudah dicuci otak. Semua itu tidak membuatnya marah, tapi membuat hatinya perih. Suatu sore, saat hujan turun, Camille duduk di halte bus sendirian. Ia menggenggam jilbabnya erat-erat, menahan air mata. Seorang pria tua mendekat dan berkata, "Kau menghina Prancis dengan memakai itu." Camille menunduk, tak menjawab. Di saat itulah ia merasa benar-benar sendiri. Tapi justru di titik itulah ia merasa paling dekat dengan Tuhan. "Ya Allah, jika ini jalan MU, kuatkan aku," bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, ia memberanikan diri untuk datang ke masjid kecil di pinggiran kota. Masjid itu terlihat sepi dari luar, tetapi di dalam, suasana hangat menyambutnya. Seorang ibu tua Arab memeluknya dan berkata, "Marhaban ya binti, kami saudaramu." Pelukan itu bukan sekadar hangat. Itu adalah pelukan yang menyembuhkan luka batin Camille. Ia merasa diterima, dicintai, dan diakui. Untuk pertama kalinya setelah menjadi Muslim, Camille merasa pulang. Fenomena seperti Camille bukanlah kasus tunggal. Banyak warga Prancis yang mengalami pengalaman serupa. Mereka yang dulunya hidup tanpa arah, tanpa makna, menemukan Islam sebagai cahaya penuntun. Namun, prosesnya tidak selalu mulus. Banyak dari mereka harus berhadapan dengan penolakan keluarga, diskriminasi sosial, hingga pengucilan dari lingkungan. Pemerintah Prancis sendiri sebenarnya memiliki hubungan yang kompleks dengan Islam. Di satu sisi, negara ini menjunjung tinggi sekularisme, di mana agama tidak boleh mencampuri urusan negara. Namun di sisi lain, Islam seringkali menjadi sasaran ketakutan dan prasangka. Larangan penggunaan jilbab di sekolah, pelarangan burkini, hingga pengawasan ketat terhadap masjid-masjid kecil. Semua itu menjadi tantangan berat bagi Muslim di Prancis, terutama para mualaf. Tapi justru di tengah tekanan itu, Islam tumbuh subur. Kajian-kajian Islam diadakan secara diam-diam. Dakwah dilakukan melalui pertemanan, sosial media, dan diskusi-diskusi terbuka. Banyak pemuda Prancis yang memeluk Islam setelah membaca Al-Quran atau mendalami sejarah Nabi Muhammad. Mereka merasa Islam memberikan struktur, kedamaian, dan arah hidup yang selama ini tidak mereka temukan dalam kehidupan modern yang serba bebas tapi kosong. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alasan utama mualaf di Prancis memeluk Islam adalah karena ketertarikan pada nilai-nilai spiritualitas, keadilan sosial, dan disiplin moral yang diajarkan Islam. Banyak dari mereka juga mengagumi kesederhanaan hidup Muslim dan kekuatan doa yang mereka rasakan saat mulai melaksanakan sholat 5 waktu. Seorang mualaf bernama Julien, dalam wawancaranya di salah satu media lokal berkata, "Aku dulu menganggap agama itu omong kosong. Tapi ketika aku mencoba membaca Quran, aku menemukan sesuatu yang selama ini kucari, ketenangan." Proses menjadi Muslim bagi para mualaf tidak hanya mengubah keyakinan, tapi juga identitas. Mereka harus belajar hal-hal dasar seperti wudhu, cara sholat, puasa, hingga pelafalan doa-doa. Namun yang paling berat bukanlah mempelajari semua itu, melainkan menghadapi penilaian dari lingkungan sekitar. Banyak dari mereka yang kehilangan teman, dikucilkan keluarga, bahkan dipecat dari pekerjaan. Tapi mereka tetap bertahan. Karena seperti kata Camille, lebih baik aku kehilangan dunia, daripada kehilangan Tuhanku. Kini, Camille aktif di komunitas mualaf di Paris. Ia membantu para wanita yang baru masuk Islam agar tidak merasa sendirian. Ia mengajar dasar-dasar ibadah, mengadakan halakah kecil,
dan menjadi sahabat bagi mereka yang juga mencari kebenaran. Islam mengajariku arti sabar dan kasih sayang. Aku ingin menjadi pelukan pertama bagi mualaf lain seperti dulu ibu tua itu memelukku, katanya. Kisah-kisah seperti Camille, Julien, dan ribuan lainnya adalah pengingat bahwa hidayah Allah datang dengan cara yang tak terduga. Bahwa siapapun bisa diberi cahaya, bahkan di tempat yang tampaknya penuh dengan kegelapan. Dan bahwa Islam, dengan segala tantangannya, tetap menjadi magnet bagi jiwa-jiwa yang merindukan kebenaran. Untuk Anda yang mendengarkan kisah ini dan merasa terinspirasi, ketahuilah, menjadi Muslim adalah perjalanan panjang, tapi juga perjalanan terindah. Jika Anda seorang Muslim sejak lahir, jangan pernah remehkan nikmat itu. Jika Anda baru mengenal Islam, teruslah mencari, karena Allah tidak akan membiarkan pencarian Anda sia-sia. Dan jika Anda seorang mualaf yang sedang berjuang sendirian, ingatlah bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Ada jutaan saudara seiman di seluruh dunia yang mendoakan Anda, meski mereka tak mengenal nama Anda. Mari kita doakan mereka, saudara-saudara kita di Prancis dan seluruh dunia, yang tengah berjuang mempertahankan keimanan di tengah badai. Tulis di kolom komentar, "Aku tidak malu jadi Muslim," atau "Doa terbaikku untuk para mualaf di Prancis." Biarkan kolom komentar ini menjadi ladang kebaikan dan kekuatan bersama. Dan jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menyebarkannya. Like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang yang tahu bahwa di balik semua tantangan, Islam tetap menyinari hati-hati yang mencari kebenaran. Karena sesungguhnya, ketika Allah membuka hati, tak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa menutupnya.